fenomena-fenomena ini menjadi bagian dari sebuah ayat-ayat terkait dengan yang telah diprediksi oleh para leluhur, oleh pendahulu kita, akan ada satu situasi keadaan yang disebut kemudian dengan goro-goro atau huru hara, atau keadaan puncak dekadensi moral, atau tepatnya mungkin lembah kejatuhan dari akumulasi moralitas akibat hilangnya sebuah sistem kebenaran. Maka kesadaran untuk memiliki sebuah konsep inti kehidupan untuk dijadikan sebagai sebuah pijakan hidup untuk dipedomi, apakah sudah saatnya untuk dibuka penjelasan-penjelasan ini? Karena memang faktanya banyak manusia itu memohon dan meminta untuk didatangkan kebenaran hadir di antara mereka, bahkan mohon untuk didatangkannya sang nadhiron, bahkan sang utusan Obama. Tapi setelah benar-benar dihadirkan, faktanya banyak manusia mengingkari, banyak manusia menolak, tidak sekedar abai, akan tetapi menggunjing, memfitnah, bahkan tidak sedikit usaha-usaha untuk dibunuh. Karena setelah benar-benar dimunculkan ada salah faham yang kemudian bermunculan, bahwa konsep-konsep kebenaran yang selama ini berjalan sesuai dengan akal pikirannya melalui kesepakatan-kesepakatan kemudian diluruskan dengan sebuah sistem. Sejarahnya begitu, sehingga para nabi, para rasul selalu dimusuhi, diolok-olok, dibantai, dibunuh, walaupun awalnya mereka meminta kehadiran kebenaran itu. Seperti saat ini kita menghadapi satu fenomena yang cukup tidak kecil. Mungkin kita mendengar saat ini gejolak ramai di jalan-jalan, baik di jalan-jalan media sosial, bahwa demokrasi telah cacat, demokrasi telah gagal, demokrasi. Kita tidak bisa melihat bahwa itu semua adalah sebuah fakta perjalanan kehidupan manusia, yang faktanya apakah demokrasi seperti yang sekarang ini yang akan dipertahankan untuk menjadikan sebuah tatanan itu adil dan makmur? Demokrasi seperti apa? Memang kita tidak membahas tentang apa itu demokrasi. Demokrasi sepertinya melegalkan satu tindakan-tindakan secara bebas, pemikirannya bebas mengolok, bebas berekspresi, melontarkan lontaran sebebas-bebasnya, apalagi dikemas dengan dalam sebuah sistem mimbar akademik dan seterusnya dan sebagainya. Sebenarnya yang menodai siapa, yang dinodai siapa, atau sesungguhnya sama-sama menodai? Saat unsur pemerintah dianggap campur tangan terhadap sebuah sistem pemilihan, kemudian bukankah seperti KPU itu yang menelurkan SK-nya kan juga pemerintah? Bukankah itu juga bagian dari sebuah campur tangan? Memang itu dianggap sistem. Kemudian terjadilah satu keterlibatan karena keberpihakan pada salah satu kontestan, dianggap demikian. Itu dianggap sebagai merusak sistem demokrasi. Demokrasi yang menjadikan adil dan makmur itu sebenarnya contohnya yang mana sih, di mana begitu ya, kalau kita berbicara tentang demokrasi? Oke, itu secara sekilas. Akan ada satu pembenahan sistem seperti apa yang dikehendaki oleh Allah kalau kita berbicara tentang garis lurus tentang al-haq min rabbik. Untuk mengenai demokrasi dengan segala fenomenanya, biarlah bergulir. Kita tidak ikut membahas untuk saling menyalahkan karena fanatisme pada satu kelompok, fanatisme yang bisa jadi telah bergeser menjadi sebuah fungsi pemberhalaan. Buktinya fanatisme ini telah membentuk kultus seseorang terhadap orang lain dengan keyakinan kultusnya, sehingga membentuk perilaku kaku dan beku yang padahal faktanya apakah nomor satu lebih baik daripada nomor dua lebih baik daripada nomor tiga lebih baik daripada nomor satu, dan seterusnya. Kita juga tidak bisa menilai karena memang kita belum
mengalami perjalanan dipimpin oleh salah satu dari kontestan itu. Walaupun ketiga-tiganya juga sudah menjadi bagian dari sistem kebijakan pemerintah selama ini. Apakah ketiga-tiganya telah menunjukkan prestis yang menjadikan satu perilaku adil dan makmur, bahkan menjadikan keselamatan lahir dan batin, sampai terbentuk kultus hebat, sehingga benturan di antara pendukung antar paslon dan mempertahankannya itu dengan sehebat-hebatnya, terlepas di balik layar, di balik pintu, di balik meja, di balik air, apa yang telah diperbuat dan apa yang telah dilakukan. Kalau kita ngoncei isu-isu yang beredar, nggak ada habisnya. Nafsu habis energinya hanya untuk, karena nafsu, bagi nafsu itu tidak perlu argumen, yang penting egonya menang, egonya diakui. Jadi bagi jemaah kita, fanatisme kita tidak berlakukan dalam kehidupan politik yang kacamatanya adalah lahiriah, jasadiah, karena ada sesuatu yang hilang di dalam sistem batin.